Selamat malam Bapak dosen, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Thomasini Uminasi, NIM 2003030015, kelas A semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Bab 1, Sosiologi, Wacana dan Filsafat Publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiolog menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana teori itu masuk akal dan diterapkan. Teori atau paradigma sosiologis adalah cara memahami efek kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Saya menempatkan istilah sains dalam tanda kutip untuk menggarisbawahi sains tidak bebas nilai, yaitu ia diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologis para peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti, sebuah poin yang akan dielaborasi kemudian dalam beberapa bab berikutnya. Bab 2, Imajinasi sosiologis dan sosiologis kritis. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari teori sosiologis adalah dengan memperhatikannya dan menerapkan apa yang kita pelajari dalam aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial. Penting untuk menjadi produsen teori dan praktisi. Sosiologi dapat kita praktikan melalui konsep imajinasi sosiologis. Imajinasi sosiologis menggabungkan teori dan praktek. Melalui konsep ini, Mills menggabungkan analisis makro dan mikro sosiologis dalam pendekatan holistik untuk memahami masalah sosial dan menerapkan perubahan progresif dalam organisasi dan operasi struktur sosial. Mills mendekati teori sosiologis dengan memperhatikan konsekuensi sosial daripada secara eksklusif berfokus pada kebenaran absolut mereka atau objektivitas. Mills membedakan antara masalah pribadi tingkat mikro dan masalah publik tingkat makro dari struktur sosial dalam analisisnya tentang masalah sosial, politik, dan ekonomi. Ia berpendapat bahwa untuk memahami kehidupan para aktor sosial, kita perlu memahami sejarah suatu masyarakat atau makro, dan untuk memahami sejarah suatu masyarakat, kita juga perlu memahami kehidupan individu yang menyusunnya atau mikro. Bab 3, Sosiologi, bidang multi aspek. Sosiologi adalah studi sistematis tentang kondisi dan fenomena sosial melalui analisis data yang dapat diamati. Sosiologi adalah disiplin ilmiah. Istilah sains menyiratkan bahwa ada realitas objektif yang dapat dipahami secara rasional melalui penerapan metode ilmiah, observasi, dan eksperimen. Sains didasarkan pada asumsi bahwa keteraturan dalam dunia sosial dapat diamati. Metode ilmiah didasarkan pada premis bahwa alam dipandu oleh hukum alam dan tugas ilmuwan adalah menemukan hukum-hukum ini melalui observasi dan analisis data. Dalam pandangan yang sama, sosiolog memulai studi tentang masyarakat dengan anggapan bahwa masyarakat diatur oleh hukum kemasyarakatan dan tugas mereka adalah menemukan hukum-hukum ini menggunakan metode yang sama dari ilmu alam atau fisik. Sosiolog menyebut pendekatan ini positivisme. Sebagai ilmu sosiologi mengajukan teori abstrak dan menguji teori-teori ini terhadap kasus empiris untuk menentukan apakah mereka dapat dipercaya. Sosiolog menggeneralisasi dari penelitian, analisis, dan observasi untuk lebih memahami bagaimana masyarakat beroperasi.
Sosiologi, debat, dan metode. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sosiologi mempelajari hubungan antara individu dan masyarakat. Namun, sosiologi tidak hanya peduli dengan pemahaman perilaku dan keyakinan individu dalam isolasi dan individu lain. Sosiologi meneliti hubungan antara agensi dan struktur sosial. Mereka menganalisis hubungan manusia secara langsung dalam konteks interaksi tatap muka atau secara tidak langsung. Melalui struktur sosial, sosiolog mengeksplorasi sejauh mana aktor sosial memiliki pilihan bebas dan bagaimana pilihan bebas ini mempengaruhi interaksi mereka dengan orang lain dalam masyarakat. Pembagian individu atau badan dan masyarakat atau struktur sosial tetap menjadi salah satu perbedaan utama dalam sosiologi. Bab 6. Antar individu, aktor sosial lahir ke dalam masyarakat dengan tatanan struktur sosial tertentu atau institusi sosial seperti keluarga, ekonomi, pemerintahan, dan sistem pendidikan. Bab 7. Bidang sosiologis, konteks, dan sejarah. Istilah disiplin menyiratkan kepatuhan pada metode khusus tertentu dalam penyelidikan dan pemeriksaan masalah dan variabel. Ini menunjukkan bahwa setiap disiplin mengikuti seperangkat aturan dan standar dalam menyelidiki masalah sosial, budaya, politik, psikologis, dan lingkungan. Setiap disiplin juga dapat menolak metode dan teknik yang digunakan dalam disiplin lain. Namun, penekanan berlebihan pada sosiologi dengan metode penyelidikan khusus disiplin, saya yakin dapat membatasi pemahaman kita tentang masalah sosial, politik, budaya, struktur, dan hubungan. Untuk itu, sejalan dengan pendekatan Kubo dan Fossum terhadap pendidikan komparatif. Bab 9. Sosiologi dan kebangkitan masyarakat modern. Bagaimana sosiologi awal membedakan antara masyarakat pramodern dan modern? Bagaimana mereka berteori tentang perubahan dan masyarakat pramodern ke modern? Ide modernitas menjadi subjek utama analisis sosial selama abad ke-19 sebagai akibat dari efek revolusi industri dan globalisasi ekonomi yang menyertainya dan westernisasi dunia. Modernitas menyoroti pergeseran dari dan perpisahan dengan masyarakat tipe tradisional. Bab 11. Sosiologi, modernitas, dan perubahan. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya, modernitas menyiratkan pergeseran dari tipe masyarakat tradisional dan pandangan dunia sosial, ekonomi, dan politik mereka. Bab 13. Modernitas, sistem pakar, dan modernisme. Seperti yang telah disebutkan, disembeding mengacu pada mengangkat atau melepaskan hubungan sosial dari konteks interaksi lokal mereka dan merumuskannya kembali melintasi kemungkinan ruang waktu yang tak terbatas. Modernitas, pencerahan masyarakat dan negara bangsa. Identitas diri dalam modernitas. Sosiologi dan perubahan teknologi sosial dan ekonomi modern. Sosiologi dan bangkitnya kapitalisme.